Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Anggap saja saya ini mentor kalian ya, yang bakal ngebantu ngebuka jalan dan menaklukkan naga birokrasi yang sering ngehalangin mimpi buat kuliah di Italia. Kenapa sih harus Italia? Nah, data terbaru dari BPS dan UNESCO nunjukin kalau makin banyak mahasiswa Indonesia yang terbang ke Eropa. Dan Italia, dengan arsitektur Renaissance-nya yang luar biasa dan kampus-kampus tertua di dunia, jelas jadi salah satu destinasi paling favorit. Tapi, sebelum kalian bisa beneran packing dan terbang ke sana, ada satu gerbang administratif yang wajib banget dilewati. Gini ceritanya, sebelum kalian bisa santai minum espresso sambil nikmatin pemandangan kota Roma, kalian butuh satu kunci emas. Ingat istilah ini baik-baik ya, apostil. Apostil ini ibarat paspor kepercayaan buat dokumen-dokumen kalian di mata hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1961, ini tuh semacam stempel pengakuan lintas negara. Dan kabar baiknya, Indonesia resmi gabung di tahun 2022 kemarin. Jadi, sistem ini otomatis ngegantiin proses legalisasi zaman dulu yang berlapis-lapis antar kementerian dan, jujur aja, sering bikin nangis darah saking ribetnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita di sesi kali ini. Pertama, gerbang menuju kampus Italia. Kedua, perbandingan Italia dengan negara Eropa lain. Ketiga, awas jebakan penolakan dokumen. Keempat, 4 langkah proses apostil. Dan terakhir, persiapan matang tepat waktu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gerbang menuju kampus Italia. Mari kita kenalan sama CIMEA. Ini adalah lembaga resmi di Italia yang ketat banget dalam mengevaluasi kesetaraan gelar akademik dari luar negeri. Mereka secara tegas mewajibkan dokumen pendidikan kita itu udah diapostil. Dan dengerin nih, syarat ini bukan cuma buat kalian yang mau ambil S2 atau S3 aja loh. Kalau kalian mahasiswa S1 transfer, penerima beasiswa LPDP, atau beasiswa dari pemerintah Itali, anak pertukaran Erasmus+, sampai pelamar program Joint Degree, semuanya wajib ngelewatin verifikasi CIMEA yang ketat ini. Lanjut ke bagian kedua. Italia dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Kalian harus tahu, sistem dokumen di tiap negara Eropa itu beda-beda. Di Belanda, mereka pakai sistem Navig yang udah serba digital dan lumayan cepat. Jerman punya database Anabin, terus Prancis dengan kampus French-nya. Tapi Italia, Italia ini prosesnya jauh lebih berlapis teman-teman. Selain butuh apostil, kalian wajib punya terjemahan tersumpah ke bahasa Italia, terus harus ngurus dokumen penyetaraan yang namanya Dichiarazione di Valore atau DIV di kedutaan, baru deh berhadapan sama CIMEA. Jadi tantangannya memang lebih tebal dan butuh persiapan yang jauh lebih awal. Terus, seberapa besar sih dampaknya ke budget persiapan kalian? Perjalanan administratif Italia yang super teliti ini, mulai dari apostil, terjemahan tersumpah, DOV, sampai visa pelajar, itu bakal makan biaya sekitar 3–7 juta rupiah. Angkanya memang sedikit lebih tinggi ya dibanding negara-negara yang sistemnya udah digital. Tapi tenang aja, uang kuliah di Italia itu sendiri sangat kompetitif, bahkan banyak banget yang disubsidi. Jadi investasi awal ini bener-bener sepadan kok. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Awas, jebakan penolakan dokumen. Sebagai mentor kalian, saya wajib ngasih warning di sini. Ada 4 ranjau utama yang sering banget bikin aplikasi mahasiswa ditolak. Pertama, Kemenkumham pasti bakal nolak kalau kalian cuma ngasih fotokopi tanpa legalisasi resmi dari kampus. Kedua, nama kalian di dokumen beda sama yang di paspor. Ketiga, kalian nekat pakai penerjemah biasa, bukan penerjemah tersumpah yang resmi terdaftar. Dan keempat, kalian ngajuin dokumen tapi berkasnya kurang, misalnya nih, lupa ngelampirin tanda terima e-billing PNBP. Jatuh di salah satu jebakan ini artinya satu hal, penundaan yang nguras waktu dan emosi. Nah, dari semua jebakan tadi, ini yang paling fatal. Aturan terbaru CIMEA di tahun 2024 ini benar-benar nggak ada kompromi. Nama di dokumen pendidikan itu wajib, mutlak 100% sama dengan yang ada di paspor kalian. Kalau di ijazah ada ejaan lama atau singkatan nama, tapi di paspor pakai ejaan baru, udah pasti CIMEA bakal nolak dokumen itu. Solusinya gimana? Kalian harus buru-buru ngurus surat keterangan penyamaan nama dari pihak berwenang sebelum mulai seluruh rangkaian proses apostil ini. Jangan sampai kelewat ya. Masuk ke bagian keempat. 4 langkah proses apostil. Alur mainnya tuh kronologis kayak gini. Pertama, kalian legalisasi dulu ijazah asli di universitas asal dan di Kemendikbudristek. Kedua, bikin sket dokumen resolusi tinggi, minimal 300 dpi, terus upload ke portal online Kemenkumham. Langkah ketiga, kalian sewa jasa penerjemah tersumpah bahasa Italia yang bersertifikat HPI. Dan keempat, nah ini lumayan tricky, kalian harus rebutan buat booking jadwal appointment di Kedutaan Besar Italia di Jakarta buat ngurus divis tadi. Coba kita lihat dari segi waktu. Kemendikbudristek itu makan waktu 3–7 hari kerja. Lanjut Kemenkumham, butuh 5–10 hari kerja. Terus, Kedutaan Italia buat ngurus DV, ini bisa nyita waktu 3–6 minggu.
Coba di total, semua ini numpuk jadi lebih dari sebulan penuh. Makanya, manajemen waktu yang proaktif tuh harga mati. Ini satu-satunya cara biar kalian nggak ketinggalan masa pendaftaran di portal universitas atau yang biasa disebut Universitali. Sedikit tips praktis dari saya nih soal tahap di Kemenkumham tadi. Biaya resminya itu Rp100.000 per dokumen untuk jalur reguler. Tapi kalau kalian lagi benar-benar kejar tayang, ada jalur prioritas yang bisa selesai dalam 1-3 hari aja. Biayanya Rp150.000. Oh ya, sistem apostil kita sekarang udah pakai QR Code canggih buat cegah pemalsuan. Dan ingat ya, mereka udah 100% cashless, jadi nggak nerima pembayaran uang tunai sama sekali. Bagian kelima, atau yang terakhir, persiapan matang tepat waktu. Kabar baiknya nih, kalian nggak perlu pusing sendirian ngelewatin labirin birokrasi ini. Ada ahli yang bisa diandalkan, yaitu Translation Transfer. Mereka ini sekutu terpercaya yang siap ngebantu mulai dari terjemahan tersumpah bahasa Italia yang sesuai standar kedutaan, pendampingan proses apostil, sampai konsultasi DV yang cepat dan aman. Kalian bisa langsung kontak mereka di nomor 085666714475 atau cek aja Instagramnya di @translationtransfer. Sebagai penutup panduan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian. Sudahkah kamu menyiapkan paspor kepercayaanmu hari ini? Jangan ditunda-tunda lagi ya. Coba deh, sekarang cek dokumen-dokumen di laci kalian, hubungi ahlinya kalau memang butuh bantuan, mulailah lebih awal. Mari kita jadikan mimpi kalian buat kuliah di Italia jadi kenyataan yang terencana dengan matang. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan selamat berjuang meraih masa depan akademik kalian.